membahas tentang zakat nih Om. Aku juga udah Hmm. nyiapin beberapa pertanyaan buat Om Iwan. Setelah itu kita bahas sedikit, lalu kita bakalan tanya jawab ya Om ya sama Zafrens yang Siap, sudah join siap, sore hari ini. siap, siap. Nah, Om, karena kita mau ngomongin zakat nih Om, mungkin pertanyaan Ya, pertama dari aku nih, sebetulnya zakat itu apa sih Om? Dan bedanya zakat dan sedekah itu apa? Terus juga kalau bedanya zakat dengan pajak nih Om, apa nih Om? Karena kan biasanya orang tuh males bayar zakat, males bayar pajak ya Om ya. Kan aku udah zakat, jadi nggak usah bayar pajak, gimana tuh Om? Coba Om Iwan, monggo oke. dijelaskan. Makasih. Pertama, Assalamualaikum, Zafren. Apa kabar semua? Jadi, zakat itu sebenarnya artinya membersihkan ya, membersihkan harta kita. Kenapa dibersihkan? Bukan berarti kalau harta yang kotor, harta yang tidak halal menjadi halal. Enggak gitu, enggak ceritanya. Harta kita yang halal itu, di dalam harta kita yang halal, terdapat hak orang lain, baik yang meminta atau tidak meminta. Itu di Al-Quran ada banyak ayat, ada banyak 3 ayat yang membucinya seperti itu. Jadi itu kita membersihkan. Jadi Allah nitipkan sama kita harta orang lain untuk nguji kita. Kita mau nggak jadi abdi Allah yang baik gitu, dan kita bayarkan. Jadi zakat itu. Nah, ayat-ayat tentang zakat itu juga kadang-kadang memakai istilah sedekah, ya. Ya, jadi yang diistilah sedekah, sedekah itu artinya pemberian. Nah, pemberian itu ada yang wajib, ada yang tidak. Nah, jadi dari harta yang diberikan kepada kita, apa rezeki diberikan kita, ada hak orang lain yang wajib kita keluarkan. Itu jadi sedekah yang wajib, itu namanya zakat. Tapi di luar itu juga ada sedekah-sedekah lain yang tidak wajib. Hanya kalau kita berikan itu menjadi menambah pahala kita, ya. Itu ada namanya infak. Infak itu sedekah dari harta kita. Nah, makanya namanya infak. Dari sebenarnya kartanya juga dari sama menafkah gitu, sama seperti itu. Jadi ada yang lain juga ada hibah. Hibah juga sedekah yang kita berikan kepada orang lain dan betul-betul kita lepaskan dari diri kita harta tersebut, dan itu biasanya uh, agak besar. Nah, ada sedekah yang apa juga nggak wajib juga, namanya apa? Senyum. Senyum itu sedekah. Ada sedekah ilmu, itu juga sedekah. Sekarang Om di sini nih, sekarang sedekah ilmu nih. Wah, sedekah. Mudah-mudahan dapat pahala di akhirat. Ramadan lagi gitu. Nah, sekarang pajak. Pajak itu apa? Kalau tadi zakat itu adalah harta diberikan kepada kita, yang titipkan harta orang lain, kita keluarkan. Kalau pajak lain, pajak itu kita hidup di dunia, di dalam suatu negara, negara itu punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk mensejahterakan itu, dia perlu membuat kegiatan ekonomi. Nah, untuk itu, dia memungut dari rakyatnya pajak. Gitu. Pajak itu bukan nggak ada urusan sama ajaran agama dalam konteks kewajiban sebagai membersihkan harta, bukan. Pajak itu merupakan kontribusi kita sebagai warga negara agar negara kita berjalan dengan baik dan bisa ekonomi berkembang sehingga semua orang bisa punya kesempatan untuk lebih mendapatkan penghasilan, untuk lebih sejahtera. Itu kira-kira. Oke, Om. Terima kasih Om penjelasannya dan sepertinya kita juga sudah pernah membahas ini di YouTube-nya Zefinance TV ya Om ya. Jadi Betul, buat teman betul. mau nonton lebih lengkap lagi penjelasan dari Om Iwan, bisa langsung ke YouTube channel Zefinance TV. Nah Om, lalu setelah penjelasan Om Iwan tadi, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih Om kita wajib mengeluarkan zakat? Lalu sebenarnya siapa aja sih yang wajib mengeluarkan zakat ini? Apakah kita semua nih Om, dari anak-anak, remaja, dewasa semuanya, atau ada orang-orang tertentu Om? Ya, di Al-Quran kata kerja yang dipakai untuk menjelaskan itu ada kata kerja yang bersifat perintah. Misalkan dirikanlah sholat, Oke. itu perintah. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, itu perintah. Nah, sama juga di sini, tunaikan zakat itu perintah. Jadi kita kan diciptakan di dunia manusia semata-mata untuk menjadi abdi Allah. Kalau si Maha Pencipta kita bilang tunaikan zakat, suruh perintah, suruh maju, suruh belok, suruh lompat, kita nggak lakukan, ya berarti kan kita bukan abdi yang baik kan gitu.
Jadi wajib kita lakukan itu untuk jadi orang yang baik. Nah, kenapa itu baik juga? Karena apa? Yang Maha Kuasa ini pencipta kita juga sudah berjanji. Kalau kamu bersyukur akan nikmatku, niscaya aku tambah nikmatku padamu. Jadi waktu kita bersyukur dengan membayar zakat, nikmatnya dalam bentuk rezeki atau harta akan ditambahkan. Kan untung tuh. Ya. Jadi kewajiban itu bukan sekedar wajib gitu, tapi ada imbalannya. Nah, dan juga ada yang nyatakan bila kamu memberikan zakat dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka imbalan di akhirat itu berlipat ganda. Gitu. Jadi untung banget. Nah, siapa aja? Nah, ada yang namanya muzaki. Muzaki itu orang yang wajib zakat. Ada yang namanya mustahik. Mustahik orang yang berhak mendapatkan zakat. Jadi dua hal berbeda. Kalau orang sudah mempunyai penghasilan ataupun mendapat rezeki atau harta melebihi angka tertentu, yang namanya nisab, itu dia menjadi muzaki. Kalau belum seperti itu, dia mustahik. Dan kita, para muzaki, itu mengeluarkan untuk para mustahik dengan harapan apa? Suatu ketika mustahik itu jadi muzaki. Gitu. Jadi harapan dari membayarkan zakat itu memperbanyak muzaki, mengurangi mustahik, syukur-syukur suatu ketika insya Allah udah nggak lagi mustahik. Semua orang membayar zakat, nyari orang yang berterima zakat akan susah. Gitu. Nah, itu saat di mana negara sudah menjadi makmur, adil makmur sejahtera. Kalau masih jauh lebih banyak mustahik daripada muzakinya, masih jauh itu. Itu kira-kira. Oke, mudah-mudahan Zafran semua termasuk muzaki ya Om ya. Udah Amin, ini amin, semua. amin. Nah, terus Om, pertanyaan berikutnya nih Om. Macam-macam zakat itu ada apa aja sih Om? Yang kita tahu kan mungkin zakat fitrah aja nih ya Om ya. Boleh dijelasin Om? Oke, jadi gini ya. Sebetulnya tadi saya sebutkan rezeki dan harta yang diberikan kepada kita, ada hak orang lain di sana. Nah, hak orang lain Ya. itu juga ada yang sebenarnya bukan haknya untuk dia mendapatkan, tapi untuk memakai. Namanya hak masyarakat. Ya. Jadi di Islam itu, sebagai contoh, kalau kita punya tanah, tanah itu kita punya selama 2 musim tanam gitu. Kalau kita nyebut 2 tahun di Bengapang itu, nggak diapa-apain. Itu Hmm. dilarang sama Allah. Nah, yang seperti itu yang nggak diapa-apain itu kita harus bayarin zakatnya. Kenapa? Kamu sudah punya, kamu tidak gunakan. Tapi kalau kamu gunakan, nggak dikenakan zakat atas harta tersebut. Oke, jadi prinsipnya gitu. Jadi harta yang kenakan zakat itu semua harta, semua penghasilan. Hanya zaman dulu itu ada 3 macam. Pertama dari perdagangan dan dari pekerjaan jasa. Nah, itu diukur Oke. dengan uang. Uang zaman dulu, kenapa? Hilang ya suara saya? Enggak. Aman? Enggak Om, aman, aman. Aman. Jadi uang zaman dulu kan emas sama perak. Sehingga ukurannya pakai emas sama perak. Gitu. Nah, nisabnya. Oke. Kemudian yang kedua, zaman dulu juga banyak orang berternak. Ternak unta, ternak sapi, ternak kambing. Gitu. Nah, yang paling gampang kita ambil kambing aja yang paling banyak. Kambing itu Ya. juga ada aturannya. Kalau orang punya kambing jumlah sekian, dalam hal ini 40 ekor kambing, selama tahun, gitu, maka keluaran zakatnya satu dari 40, seperempat puluh. Hmm. Nah, jadi zaman dulu dipakai kata seperempat puluh, Perempat. bukan 2,5%. Sekarang jadi 2,5%, padahal sebenarnya artinya Oke. seperempat puluh. Nah, sedangkan kalau unta sama sapi, 1/30, beda. Nah, kemudian tanaman pangan, Oh, buah-buahan. Ya, tanaman pangan, buah-buahan, kebun, sawah, semua itu yang dikenakan zakat bukan kebunnya, bukan harta berupa tanah, berupa kebun, berupa fasilitas untuk produksi pertanian, bukan, tapi hasilnya. 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 Jadi hasilnya itu Hasil. disetarakan dengan buat di Indonesia itu beras, ya. Nah, di sana Oke. dulu nggak pakai beras ya kan mereka bukan makannya beras. Gitu. Nah, itu semua angkanya kalau dilihat itu kira-kira sekitar 80-85 juta per tahun. Gitu. Nah, Oke. untuk daerah Jakarta. Jadi kalau kambing di Jakarta, beras di Jakarta, kira-kira segitu. Nah, jadi kalau kita bandingin sama upah minimum regional, ya
kali 12, yaitu kira-kira 2 kali lipatnya lah. Kira-kira. Tapi tergantung pada kita. Sekarang kan kita udah 4 jutaan lebih. Jadi ya mendekati angka tersebut. Gitu. Ya. Jadi itu caranya. Nah, 2,5% itu sebenarnya nggak pas begitu. Nggak pas begitu. Oh, Seperempat mana puluh tuh itu Om? kalau kita, jadi kalau kita hanya mengerjakan sendiri, itu 2,5%. Tapi Oke. kalau kita apa namanya, atau 1/40. Tapi kalau kita jalankan itu dengan apa, pertanian alam, ya, itu menjadi 1/10. Kalau Oh, pertanian yang kita buat sendiri, pengairan sendiri-sendiri, itu jadi 1/10, ada yang 1/5, atau 1/20, 1/10. Jadi beda-beda sebetulnya. Tapi karena sebagian besar kita itu bukan di pertanian, dan juga kita sebagian besar itu kita bekerjanya bukan apa, mencari kayu di hutan segala macam, ya udah kita ambil disetarakan sama perdagangan yang namanya 1/40 atau 2,5%, itu aja yang gampang. gitu. Wah, jadi jelas nih aku sebelumnya taunya hanya ya udah 2,5% aja. Sekarang jadi tahu nih dari Om Iwan. Kan dulu tuh dari perdagangan, dari jasa ya Om, terus juga kalau misalkan unta sama sapi itu ternyata berbeda juga sama kambing hitungannya ya Om ya. Betul, 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 Aduh, betul, betul. ilmu barunya keren-keren. Alhamdulillah jadi cukup paham nih aku. Mudah-mudahan Zafrans juga paham ya dengan penjelasan tadi Om Iwan, sangat clear sekali. Nah, kalau misalkan Zafrans mau bertanya, bisa langsung klik aja icon tanda tanya di bawah dan bisa nanya langsung sama Om Iwan, nanti bisa aku bacain. Oke, lanjut lagi ya Om ya. Masih semangat kan? Siap. Siap ya, oke. Nah Om, untungnya kita bayar zakat itu apa sih Om? Apalagi kan di bulan Ramadan tuh kita lagi banyak pengeluaran ya. Kita kan mikirnya secara logika tuh kayak, wah pengeluaran udah banyak harus bayar zakat juga nih. Apa Om untungnya? Coba Om. Oke, gini ya. Sekarang kalau kamu investasi di saham, untung 10%, kan seneng ya? Seneng, Seneng seneng. kan? Itu cuma 1/10. Ya, Nah, sedangkan sekarang kalau kita mengeluarkan zakat, pertama, kalau kita dipandang sebagai orang yang bersyukur, pasti akan ditambahkan nikmatnya. Artinya kita kalau bayar 2,5% dari harta kita, dari penghasilan kita, kemudian ditambahkan lagi harta kita minimum 2,5%. hmm, Jadi untungnya berapa? 100%, nggak 10%, 100% gitu. Dan itu janjinya Allah loh, bukan janjinya Iwan loh, janjinya Allah loh. Bukannya janjinya itu apa, crazy rich segala macam, bukan. Ini janjinya Allah gitu. Nggak bisa dibandingin sama sekali. Kemudian Rasulullah juga bersabda gini, kalau kamu beramal di bulan Ramadan, maka semua dilipat gandakan. Minimal 10 kali, hmm, maksimal 700 kali. Bayangin, you spend 2,5%, dapat 10 kali, berarti 25%. Kalau 700 kali, hmm. berapa banyak gitu? Waduh, nggak perlu-perluan deh, nggak usah dibandingin lah. Jadi, untung banget. Sayang banget kalau nggak diambil. Kenapa? Itu hanya 2,5% penghasilan kita loh. Aduh, itu hanya buat yang apa, buka puasa 3 kali. Tapi imbalannya, aduh, rezekinya, belum lagi amal ibadah di akhiratnya, wah sayang banget kalau nggak dijalanin. Ya, Luar biasa minimal buat bulan ya Om. inilah gitu keluarin itu. Ya, Aduh, mantap banget nih Om Iwan. Aku jadi mau nih Om berlipat-lipat ganda. Jadi abis ini aku nanti mau sedekah dan zakat langsung nih. iya dong, iya dong. Awas lo udah ngomong tapi kan jalanin bahaya loh itu. Biar berlipat ganda kan Om ya. Iya, Oke, nah Om, lumayan banyak yang nanya nih. Coba aku intip dulu ya Om ya. ya. Banyak juga pertanyaannya. Sebentar, coba kita cek. Nah, ini katanya ada pertanyaan nih Om. Apakah benar kalau zakat itu harus ada ijab kabulnya? Terus gimana nih Om kalau bayarnya via online atau transfer katanya? Oke. Di dalam agama Islam, semua tindakan amal memang harus pertama ada niatnya. Kedua, bila hubungan dua pihak atau lebih harus ada transaksinya. Transaksinya itu ada yang menyerahkan, ada yang menerima.
menyerahkan namanya ijab, yang satunya kabul menerima. Gitu. Itu ceritanya. Nah sekarang zakat itu harus diberikan kepada orang. Jadi nggak ada zakat saya berikan untuk bangun masjid atau untuk apa baju atau buat jalan raya, nggak bisa. Harus kasih ke orang. Ya, orangnya sendiri yang menentukan. Dia mau pakai buat beli makanan, dia mau beli baju, mau beli apa terserah. Harus kasih orang. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu mana yang si mustahik? Ya kan? Susah kan? Karena itu dibuatkan sistem namanya amil. Amil itu orang yang menerima amanah untuk menyerahkan dari si muzaki ke mustahik. Nah, waktu kita menyerahkan kepada amil, itu ada akadnya. Amil, saya minta kamu mewakili saya untuk menerima zakat saya diberikan kepada mustahik. Itu salam. Namanya ijab kabul itu. Nah, ijab kabul itu mau ditulis, mau enggak ada masalah. Tapi harus dinyatakan sehingga pihak yang nerima tahu. Ini bukan buat dia, tapi buat para mustahik. Nah, dia sebagai amil berhak sepertujuh dari itu, diatur. Jadi dia bukan dapat upah dari tapi dia bisa sepertujuh dari situ. Bisa diatur. Nah, jadi gitu. Nah, jadi sekarang ijab kabul harus ada. Ya. Kecuali Anda langsung ketemu sama si mustahiknya, memberikan ijab kabul langsung mustahik, nggak ada masalah. Gitu. Mustahik bisa orang lain juga loh, bisa keluarga kita loh. Kalau ada keluarga kita tahu penghasilan di bawah upah minimum regional, atau sekarang tidak punya penghasilan, kita berikan sama dia, itu juga boleh, bukan nggak boleh. Ya. Boleh. Jadi charity begins at home. Jadi kita memulai pada orang-orang yang kita kenal, orang sekitar kita. Baru kita keluarkan keluarnya. Kalau yang kualitas sudah nggak membutuhkan, bisa keluar lagi. Ya. Gitu. Masih. Infinite Beyond. Pertanyaannya. Sip. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, banyak nih. Aku sampai bingung pilihnya. Sebentar. Nah, ini Om. Pertanyaannya oke nih Om. Katanya, apakah harta atau uang yang dipinjam orang juga harus dizakati Om? Sedangkan harta tersebut belum dikembalikan ya? Belum tahu kapan akan dikembalikan. Terima kasih katanya Om Iwan. Oke, jadi gini ya. Harta yang keluarkan zakatnya itu harta yang tidak digunakan. Katakanlah Anda punya motor 2. Motor yang 1 yang Anda pakai nggak dikenakan zakatnya. Motor yang kedua kenakan zakatnya. Kenapa? Dia Anda nggak pakai. Gitu. Anda punya rumah 2, Anda nggak pakai. Tapi kalau motor yang kedua Anda sewain, Anda ojekin, rumah yang kedua Anda bikin jadi kos-kosan, itu nggak dikenakan pajak atas hartanya, atas motornya, atas mobilnya, atas rumahnya. Yang dikenakan pajak adalah apa? Penghasilannya. Penghasilan dari ngojek, penghasilan dari sewa, penghasilan dari kos-kosan. Itu. Jadi kalau harta kosnya katakanlah nilainya 100 juta gitu ya. Terus kemudian terima kosnya satu bulannya katakanlah 1 juta gitu. Jadi setahun 12 juta, maka zakatnya atas 12 juta, bukan atas 100 juta, jangan salah. Nah sekarang saya sedang punya uang nih. Uang ini dipinjam orang. Ya. Nah, kalau dia minjem dalam konteks pinjam-meminjam ada bagi hasil, ada yang lainnya lagi, maka atas hasil tersebut dikenakan zakatnya. Bukan uangnya. Bukan uangnya, atas hasilnya. Gitu. Anda punya portofolio saham. Ya. Portofolio saham itu yang dikenakan zakat bukan portofolio sahamnya, tapi capital gain-nya atau dividennya. Gitu. Makanya udah kasih segitu mudahnya, ada nggak mau bayar, aduh, lo tuh kebangetan banget deh, udah dikasih rezeki seperti itu, sama Allah nggak mau bayar, aduh, bangetan. Nah, friends, kasih kemudahan ya Om ya, berbagai macam kemudahan masih nggak mau bayar. Wah, padahal pahalanya dan juga keuntungannya berlipat-lipat nih, apalagi bulan Ramadan. Bener kan Om Iwan ya? 700 kali, mana ada.
Itu yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong Rasulullah SAW, bukan saya loh. Itu hadis loh. Gitu. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih Om. Bentar ya, kita cek. Mm. Oh, ini juga tadi agak udah dibahas ya Om kayaknya. Kalau zakat fitrahnya langsung ke tetangga yang janda dan termasuk yang harus Nah dibantu, gini-gini, apakah tepat? kita belum ngomong zakat fitrah, kita baru ngomong Oh, zakat mal, zakat ya. penghasilan, zakat harta. Kalau kita ngomong zakat fitrah lain lagi. Mm-mm. Zakat fitrah itu adalah sesuatu yang kita keluarkan agar pada hari raya Idul Fitri orang bisa kembali kepada fitrahnya, jadi manusia bisa bergembira. Oh, Zakat fitrah itu kecil banget loh, aduh, cuma berapa ribu perak gitu. Kalau nggak membayar tuh ya kebangetan banget lah. Itu nggak ada hubungan sama sama penghasilan, nggak ada hubungan sama harta, nggak ada hubungannya. Hubungannya sebagai manusia. ya. Saya sebagai seorang manusia, saya memberikan zakat fitrah kepada satu orang lainnya. Itu. Sehingga dia di bulan Ramadan, apa di Idul Fitri atau Idul Adha, bisa, kalau Idul Adha kita berikan kurban kan, kalau Idul Fitri kita kasih zakat fitrah, bisa merayakan hari raya sebagai manusia lainnya. Itu tujuannya. Itu namanya keadilan sosial. Gitu. Ya. Cuma kali setahun nggak mau ngasih. Aduh, bangetan. Aduh, bangetan. Ya. Berarti ini udah bener ya Om ya, yang ditanyakan sama Tifah nih, katanya kalau bayar zakat Boleh. zakat fitrah Mau ke boleh ya? janda, tetangga, mau siapa yang kita kenal gitu. Boleh. Dan kalau saya bilang sih, jangan bayar sekali deh, bayar 2 kali, 3 kali deh. Sebar kebaikan di sekitar kita deh. Aduh. Orang-orang itu juga nanti akan Oke, bersyukur, akan jagain kita juga. amin amin amin. Sayang banget Nah, ya. Ya. Om Iwan, ini kayaknya balik lagi ke yang tadi karena tadi kan Om Iwan bahas soal ini ya, saham yang portfolionya itu tidak Ya, perlu ya. dizakati, capital gain sama aja. Nah, terus ada yang nanya lagi nih Om, kalau misalkan walaupun jumlah nilai sahamnya sudah lebih dari 100 juta, tapi capital gain-nya misalkan hanya 10%, berarti zakat yang dibayarkan berasal dari 10% aja kan ya Om ya katanya. 100 langsung lulus. Aduh, kalau ujian lulus tuh. Kapan sudah 100 ya. Oke, nah terus, oh ada lagi nih katanya Om. Coba, bolehkah menambah porsi zakat fitrah dari yang diwajibkan Om? Oh, boleh sekali. Mau lipat 10, lipat 100 selama sanggup, boleh sekali. Kenapa? Itu setiap satu yang kamu berikan itu, balasannya minimum 10 kali. Bayangin, minimum 10 kali itu. Bisa-bisa sampai 700 kali. Aduh, Wah, rugi banget kalau nggak keluarin. Ya. Jadi, alhamdulillah. keluarin aja. Kelebihan ya Keluar, anggaplah sedekah tambahan gitulah. Sedekah yang sedekah murni, boleh. Ya. oke. Pokoknya Nah Om abis ini ini juga ya, tadi tuh Mel. ada Ya, pertanyaan. abis ini Mel, para Ya, zafrannya ikut-ikut ini, semua orang sekitar mereka harus di Idul Fitri merasa berbahagia, bergembira. Jangan sampai enggak. Awas lo kalau enggak lo. catat ya, pokoknya semua orang harus merasakan bahagia ya Om dan kegembiraan yang sama nih di hari ini. Iya. Eh, Mungkin pertanyaan terakhir ya ada dari fans waktu di IG Story sempat bertanya, katanya kalau misalkan emas kayak gimana tuh Om perhitungannya? Emas jadi gini, emas itu sebetulnya ada emas sebagai harta, ada emas sebagai penghasilan ya. Jadi waktu kita ngomong ukuran emas itu bisa ukuran untuk penghasilan. Disetarakan dengan 85 gram emas 24 karat. Tapi juga buat harta. Harta itu ada yang berupa perhiasan yang kita apa namanya kita pakai itu nggak perlu dikeluarkan zakatnya. Kalau emas itu Oh, merupakan oke. investasi untuk jual beli, ya logam mulia, itu juga nggak perlu keluarkan zakat atas emasnya, tapi keluarkan zakat atas capital gain-nya, untungannya. Gitu. Tapi kalau Oh, kita punya emas atau apapun yang kita simpen aja, nggak diapa-apain, itu kena, kena oh, apa namanya, kena itunya, kena zakat, itu juga sama 1/40, zakatnya. 2,5%. Ya. Nah, Oh, kenapa begitu? Karena emas itu sebetulnya berguna bagi orang
untuk baik untuk melakukan perdagangan, transaksi, ataupun juga untuk hal-hal lain. Kalau kita simpan aja, maka dia Hmm. tidak bisa mengalir. Gitu. Ada juga di Hmm. dalam ayat dan hadis yang menyatakan, ya, jangan sampai harta hanya berputar-putar di antara kamu saja. Dia harus jadi hak masyarakat, harus bisa membuat masyarakat melakukan sesuatu dengan harta tersebut. Gitu. Itu intisarinya. Ya. Oh, termasuk berarti digital juga sama ya Om, capital gain-nya aja berarti yang di ini Oh di iya. zakatin. Nah, sekarang mau digital nggak digital itu kan sebenarnya hanya cara perolehannya, cara Ya. penyimpanannya, ya kan? Itu kan hanya caranya saja. Gitu. Kita bisa simpan di bawah bantal, kita simpan di lemari besi, bisa simpan di bank, bisa simpan secara digital, nggak ada masalah. Itu kan caranya aja. Jangan disamain. Jangan-jangan nanti digital, nanti tentang digital virtual bayar zakatnya virtual juga lagi. Tetap real juga.